Jadi waktu saya bilang saya tidak mencium bau obat nyamuk itu yang sangat keras, mereka langsung semuanya mengambil jarak. Terus dia bilang itu obat nyamuk baunya masih keras, itu obat nyamuk gak palsu. Dia bilang, wah ini jangan-jangan Mas Yudit penciumannya hilang. Wah, saya jadi agak curiga juga. Halo Sobat Angler, jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita berjumpa dalam keadaan yang berbeda. Saat ini saya positif, belum boleh mancing. Saya saat ini positif tidak dapat mancing. Jadi ceritanya begini, 10 hari yang lalu itu saya ada gejala-gejala kayak badan agak sedikit-sedikit flu. Saya pikir ini biasa karena saat ini kan musim hujan, tiap hari hujan. Saya flu sedikit, dan saya anggap bahwa itu hal yang biasa. Malam-malamnya itu kamar saya semprot pakai obat nyamuk. Setelah berapa menit saya masuk kamar, saya tidur, kok saya merasakan ini kok berbeda baunya. Sepertinya kayak cepat sekali hilang bau obat nyamuk ini. Saya bilang sama adik saya di rumah, saya bilang ini obat nyamuk palsu. Kenapa? Katanya. Saya bilang nggak ada baunya. Nah, adik saya bilang bahwa itu baunya keras sekali. Semalam saya cium baunya keras sekali. Wah, ada. Mulai itu ada sedikit kepanikan di dalam rumah. Jadi waktu saya bilang saya tidak mencium bau obat nyamuk itu yang sangat keras, mereka langsung semuanya mengambil jarak. Terus dia bilang itu obat nyamuk baunya masih keras, itu obat nyamuk gak palsu. Dia bilang, wah ini jangan-jangan Mas Yudit penciumannya hilang. Wah, saya jadi agak curiga juga. Saya langsung masuk ke kamar, saya ambil parfum, saya semprot spray di tangan saya cium. Ini juga baunya juga kayak nggak ada. Wah, semuanya dong. Dia bilang, wah ini udah pasti, katanya. Kata keluarga saya semua, ini udah pasti bahwa ini ada masalah di penciumannya. Ini bahaya, karena mereka sendiri dari jarak berapa meter dari saya mencium bau parfum itu. Akhirnya siang itu besok paginya. Jadi siang itu langsung saya daftar swab antigen di drive-thru di Kemayoran. Saya tes swab antigen. Sorenya saya dapat hasil. Yang mendaftarkan itu ponakan saya. Jadi begitu rupanya hasilnya keluar, ponakan saya tidak memberikan tahu saya, tapi memberikan ke saudara-saudara yang lain bahwa saya positif. Saya sebenarnya udah siap, apapun yang hasilnya saya siap. Akhirnya saya dikasih tahu sama saudara saya yang lain bahwa hasil antigen saya positif kena COVID. Dalam hati saya, waduh, positif, nggak bisa mancing saya ini. Udah, saya terima itu semuanya, dan saya tenang, dan saya tidak panik, tenang. Saya bilang, karena ini masih swab antigen, saya masih belum percaya 100%. Jadi saya pulang ke rumah, saya udah mulai mengambil antisipasi, mengisolasi diri. Saya mengisolasi diri di kamar dengan persiapan saya siapkan koper, baju-baju. Suatu saat saya akan dijemput, saya akan dimasukkan ke nggak tahu Wisma Atlet atau kemana karena saya positif. Saya udah siap, semua baju-baju saya udah siap, saya tinggal nunggu. Malam itu satu malam saya di kamar, saya menunggu, tapi saya belum lapor ke lingkungan. Baru keluarga saya bilang hati-hati semua menjauh dari saya.
bekas-bekas saya tadi, jejak-jejak saya semua disemprot, udara, airborne semua disemprot. Nah, semua akhirnya mengambil jarak masing-masing. Besoknya kita berempat semuanya tes PCR swab. Kita semua tes PCR dan ternyata saya betul-betul memang positif. Adik saya positif, anak saya 2 negatif. Siangnya saya tidak pulang ke rumah, tapi saya langsung ke rumah sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading. Sana saya ketemu sama internis, daftar tunggu. Saya bawa hasilnya, begitu saya dipanggil masuk, saya kasih lihat bahwa dok, saya positif COVID, kena COVID. Oh ya, gini. Silakan cek, duduk. Saya dicek. Pertama saya dicek, saya ditensi, tensi saya ternyata tinggi sekali, udah mendekati 200 di atasnya, antara 190 sekian, bawahnya 100 sekian. Dokternya langsung panik, langsung bilang, udah stop, kamu langsung sekarang juga ke UGD katanya. Ini kamu ada gejala hipertensi, mau stroke, kamu hipertensi, udah ada gejala stroke. Wah, saya kaget. Dalam hati saya itu, setahu saya itu darah rendah, tapi kenapa tiba-tiba saya dibilang hipertensi dan darah tinggi, karena ini tensinya udah mendekati 200. Jadi sebenarnya virus ini, corona ini, dia menyerang orang yang dalam keadaan mungkin saya salah ya, tapi mungkin saya mereka-reka aja. Kalau umpamanya menurut teori medis saya salah, saya minta dimaafkan. Jadi kalau umpamanya orang penyakit dia diabetes, gulanya yang diserang. Kalau penyakit bawaan, dianya punya asma atau punya TBC, paru-parunya diserang. Apalagi perokok, paru-parunya diserang. Saya kebetulan diserang tekanan darah saya. Kenapa tuh kok jadi tekanan darah saya jadi sampai mendekati 200? Ya, jadi saya masukkan di UGD. Jadi waktu di UGD saya disuruh di ronsen, foto torak, di ronsen sama cek darah. Darah kita ke lab, saya disuruh ke lab periksa darah, dan saya dimonitor tensi saya. Tapi setelah saya dimonitor, hasil lab darah sama hasil toraknya keluar, dan tensi saya ternyata masih naik turun terus di UGD. Akhirnya sama dokternya saya diputuskan bahwa saya harus dirawat di rumah sakit. Jadi saya naik ke lantai 3 di rumah sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading. Itu lantai 3 itu memang spesial pasien-pasien yang positif COVID-19. Jadi saya ke lantai 3 itu penanganan juga. Jadi kita masuk, udah langsung di dalamnya semua susternya juga, dokternya udah pakai APD semua. Saya ngelihatnya juga, boy, ini seperti yang kalau saya lihat di TV nih, begini nih. Sekarang saya sendiri merasakan. Jadi saya ngelihat itu susternya, saya didorong semuanya pakai APD, barang-barangnya. Saya bilang, wah, udah nih, sudah terputus dari keluarga. Jadi memang benar-benar keluarga yang ngatur, udah nggak boleh ikut di situ. Jadi dari mulai di lift udah serah terima sama suster, kita masuk udah close. Itu di dalam naik ke lantai 3 udah nggak ada orang lain, cuma pasien sama suster sama dokter kunjungan sekali-sekali. Saya dirawat di rumah sakit 3 hari. Setelah dievaluasi semua tensi dan darah, kolesterol segala macam, saya diizinkan akhirnya untuk isolasi mandiri di rumah. Di ruangan saya kebetulan di rumah sakit bertiga sama pasien lain yang sebelumnya mereka udah dari situ. Dia satu lagi yang di sebelah saya itu kebetulan dia kena
gula, diabetes. Itu juga penanganannya agak khusus. Belum lagi juga saya nggak tahu, tapi susah, pernapasannya sesek. Jadi dia dibantu dengan oksigen, dia bernapas dengan oksigen terus, dan saya lihat kayaknya penanganan khusus lah. Dan saya nggak tahu, mungkin udah lebih dari seminggu mereka berdua. Selama 3 hari saya dirawat di rumah sakit, itu benar-benar penanganannya, suster-susternya itu benar-benar baik perawatannya, dan kunjungan dokternya juga bagus, suasana kamarnya juga nyaman, pasien tuh tidak dibuat takut gitu. Tapi kan memang kalau kita kena COVID itu memang belum ada obatnya. Jadi corona itu belum ada obatnya. Jadi kita memang harus ditimbulkan memang imunitas di badan kita, yang perlu dinaikkan imunitas itu. Jadi memang secepat mungkin kita nggak stres, kita tetap tough, kita kuat, kita yakin kita akan sembuh. Itu yang paling penting. Jadi untuk teman-teman, jangan begitu kena terus masuk diisolasi di rumah sakit jadi down karena kita terputus sama keluarga. Itu yang nggak boleh. Jadi kita mesti tetap benar-benar tough, kita yakin kita sembuh, supaya imunitas kita juga bekerja dengan baik, dan kita patuhi apa kata dokter dan susternya. Jadi semua obat kita, vitamin kita minum. Jadi untuk COVID itu yang paling tuh vitamin C dosis tinggi, vitamin D, zinc, itu 3 itu. Di rumah sakit kita cuman minum obat-obat yang disarankan sama dokter, dan saya suka perawat-perawatnya juga, susternya baik-baik, bagus-bagus. Dan kalau mamanya, saya jarang manggil suster ya, karena saya masih mampu berdiri, jalan, kamar mandi. Tapi yang di tangga saya di sebelah kanan tuh, itu setiap saat dia bunyikan bel, manggil suster datang, karena dia ada kesulitan untuk buang air, jadi mesti dia pakai kateter. Jadi 3 hari saya dinyatakan dari hasil observasinya saya boleh pulang. Jadi 3 hari saya pulang, saya dijemput lagi, dan itu juga saya ngelihat itunya ya caranya pulang. Saya pikir untung itu sekarang itu kita ada handphone ya. Saya nggak ngebayangkan kalau nggak ada handphone tuh, saya nggak ngebayangkan gimana kita berkomunikasi dengan keluarga atau siapa yang mau menjemput kita, gimana kita mau tahu keadaan kita di rumah gimana gitu. Tapi karena sekarang ada handphone, dan itu yang paling penting. Jadi kalau masuk handphone, charger harus jangan lupa. Jadi saya juga bawa charger, bawa power bank. Jadi kita bisa komunikasi terus. Saya minta dijemput datang, anak saya datang, lantai 3. Waktu kita keluar, pertama semua barang, baju-baju saya semua, tas semua, badan semua disemprot dulu, disinfektan, semua disemprot disinfektan, aman semua, bolak-balik. Pintu 2 lapis, kita baru keluar, baru saya ketemu anak saya, udah langsung kita turun, langsung kembali. Itu saya juga saya ngambil jarak, saya duduk di belakang mobil. Waktu pulang ke rumah, saya langsung masuk di kamar yang memang udah disiapkan untuk isolasi mandiri.